Safdah TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Saudaraku seiman, alhamdulillah kembali kita bertemu pada tempat yang mulia ini, dan kali ini kita akan membahas tentang kaidah-kaidah dalam beribadah. Kita semua wajib mengingat kembali, Pak, bahwa Allah menciptakan manusia dan jin itu untuk apa? Ibadah. Allah berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku saja. Allah mengatakan dalam ayat ini ya, bahwa tujuan Allah menciptakan manusia dan jin adalah untuk ibadah. Karena ini tujuan kita, berarti sangat penting, Pak. Sangat penting untuk kita mengenal hakikat ibadah. Jangan sampai kita bodoh ya terhadap ibadah. Karena itu tujuan hidup kita di dunia. Di sana ada ya hal-hal yang perlu kita ketahui tentang seputar ibadah, Bapak sekalian ya. Yang pertama, bahwa ibadah itu rukunnya ada dua. Apa itu? Yang pertama, kamalul al-mahabbah. Dan yang kedua yaitu kamalu al-dhul. Yang pertama yaitu kamalul mahabbah, yaitu kecintaan yang sempurna. Yang kedua yaitu kamalu adzul, ketundukan yang sempurna. Karena Bapak dan Ibu ya, sebatas cinta tapi tidak tunduk bukan ibadah. Dan tunduk tidak cinta itu pun bukan ibadah. Maka disebut ibadah apabila terpenuhi dua perkara ini. Apa itu? Kamalu al-mahabbah, cinta yang sempurna. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 165. Wa minan nas man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Di antara manusia ada yang mengambil tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintai tandingan itu seperti mencintai Allah. Sedangkan orang yang beriman sangat mencintai Allah. Lihat ayat Bapak sekalian, dalam ayat ini Allah mengatakan bahwa orang yang beriman itu sangat mencintai apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan cinta tentunya, Pak, bukan hanya sebatas di mulut kita, Pak. Bukan sebatas kita ucapkan saya cinta Allah, tidak. Cinta itu hakikatnya, Pak, yang berasal dari hati kita yang paling dalam, yang kemudian menjadi terrealisasikan berupa amal perbuatan. Cinta itu, Pak, ya, membutuhkan pengorbanan. Mengorbankan sedikit waktu kita,
ya syahwat kita demi untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka itu kamalul mahabbah, yaitu cinta yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan cinta yang sempurna ini tidak boleh disamakan dengan cinta kepada makhluk. Kalau cinta kepada makhluk tidak boleh sempurna, Pak. Bapak mencintai orang tua, boleh, silahkan. Tapi tidak boleh cintanya seperti mencintai Allah. Bapak mencintai anak istri, gak masalah, itu tabiat. Tapi jangan sampai cintanya seperti mencintai Allah. Bapak mencintai orang soleh, seorang wali, boleh. Tapi cintanya tidak boleh seperti mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama, yaitu kamalul mahabbah. Yang kedua, yaitu kamalul dhul, ketundukan yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketundukan yang mengharuskan kita untuk patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala ya berfirman, "Fala wa rabbika" dalam surat An-Nisa ayat 65. "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Tidak demi Rabbmu, mereka tidak beriman. Sampai kapan? Sampai mereka menjadikan engkau, hai Muhammad, sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak mendapatkan rasa berat untuk menerima keputusanmu. Dan mereka taslim, Pak, menyerahkan diri dengan sebenar-benarnya taslim. Karena seorang orang yang beriman, dia harus punya jiwa sami'na wa ata'na. Kami mendengar, kami apa? Kami taat. Jangan sampai kayak orang Yahudi. Orang Yahudi mengatakan sami'na wa asaina. Kami mendengar tapi kami maksiat, tidak mau taat. Ini yang harus kita pahami, Pak. Yang pertama, bahwa ibadah itu harus terpenuhi dua rukun. Yang pertama apa tadi? Kamalul mahabbah, yaitu cinta yang sempurna kepada Allah. Yang kedua apa tadi? Kamalul dhul, ketundukan yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian poin yang nomor 2 yang harus diperhatikan dalam masalah ibadah, Bapak sekalian, bahwa syarat diterimanya ibadah 2. Syarat diterimanya ibadah ada 2. Apa itu? Yang pertama, al-ikhlasu lillah. Ikhlas. Apa itu ikhlas, Bapak dan Ibu sekalian? Ikhlas itu artinya hanya mengharapkan ridho Allah semata. Kita tidak mengharapkan pujian manusia, tidak mengharapkan balasan dunia. Yang kita harapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala saja sudah. Itu ikhlas. Kalau hati kita tidak ikhlas dalam ibadah, tidak akan diterima oleh Allah. Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Ana aghna syuraka anisyirk, faman asyraka ma'ya ya ghairi taraktu wa syirkah." Aku paling tidak membutuhkan sekutu. Siapa yang mempersekutukan aku dengan selainku, aku tinggalkan dia dan kesyirikannya. Allah tidak membutuhkan ibadah yang ternyata kita mengharapkan selain Allah. Makanya Rasulullah SAW, Pak, sangat mengkhawatirkan sebuah penyakit namanya riya. Kata Rasulullah SAW apa? Akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar ar-riya. Yang paling aku khawatirkan atas kalian syirik kecil. Apa itu? Riya. Yaqumur rajul fayuzayyin salatahu lima yara min nadhari rajul.
Ada orang yang berdiri sholat, kata Rasulullah, lalu ia baguskan sholatnya karena ada yang memperhatikan sholatnya. Masya Allah. Dia kehilangan ikhlas, Pak. Orang yang kehilangan ikhlas, Pak, ibadah yang sangat besar itu bisa berubah menjadi maksiat yang besar. Bukan dalam hadis riwayat Muslim ya, Rasulullah SAW sabda, "Salasatun awwalu man yuqta bihim yaumal qiyamah." Ada 3 orang yang pertama kali dibakar dalam api neraka. Ada 3 orang yang pertama kali dibakar dalam api neraka. Siapa dia, Pak? Yang pertama kata Rasulullah, rajulun alim wa qari. Orang yang alim, berilmu dia, dan qari lagi, Pak. Maka Allah berfirman kepada orang ini pada hari kiamat, ma amaluk, ma amilta, apa yang kamu amalkan waktu di dunia? Apa kata orang ini, Bapak sekalian? Ya Rabb, ta'allamtul ilma wa qara'tul Qur'ana fika. Ya Allah, waktu di dunia aku mempelajari ilmu, aku membaca Al-Quran, semua karena Engkau ya Allah. Apa kata Allah, Pak? Kadzabta, kamu dusta. Bal ta'allamtal ilma lituqal alim. Dulu waktu di dunia kamu belajar ilmu hanya ingin disebut ulama. Qara'tal Qur'an lituqal qari. Dan dulu kamu membaca Quran hanya ingin disebut qari. Waqad qil, dan kamu sudah mendapatkan predikat itu. Fasuhiba bihi fa ulqiya finnar. Maka ia pun diseret, kata Rasulullah, dan dilemparkan ke dalam api neraka. Bayangkan, Pak. Padahal menuntut ilmu itu amalan yang paling besar pahalanya, Pak. Padahal membaca Quran itu amalan yang sangat besar pahalanya, Pak. Tapi gara-gara salah niat, gara-gara apa? Tidak ikhlas. Menuntut ilmu ternyata tujuannya biar pengen disebut apa? Ulama, kiai, ajengan. Baca Quran ternyata niatnya pengen disebut apa? Qari. Gara-gara salah niat dia marah dilemparkan ke dalam api neraka. A'udzubillah, sallallahu salamatu wal afiyah. Maka dari itu saudaraku, ini syarat diterimanya amal yang pertama. Apa itu? Ikhlas. Hanya mengharapkan wajah Allah saja sudah. Syarat yang kedua, mutaba'atur Rasul, sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ibadah kita harus sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cara wudhu kita, cara sholat kita, cara puasa kita, cara umroh kita, cara zakat kita, cara haji kita, semua ibadah harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata para ulama, Pak, ibadah itu sifatnya tauqifiyah. Ibadah itu sifatnya apa? Tauqifiyah. Apa sih tauqifiyah, Pak? Tauqifiyah itu artinya menunggu dalil, Pak, menunggu perintah. Ada perintah lakukan, kalau tidak ada perintah jangan lakukan. Kenapa? Karena ibadah itu hak Allah. Dan Allah ingin diibadahi sesuai dengan yang Allah cintai dan ridhai. Bukan sesuai dengan selera-selera kita. Yang Allah cintai dan ridhai, yang Allah ajarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti kewajiban kita, Pak, ibadah itu harus sesuai dengan tuntunan Rasul. Makanya kalau kita mau ibadah, pastikan dulu ada nggak tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak ada tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan lakukan.
Karena itu namanya Pak, membuat syariat yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena membuat ibadah baru itu artinya membuat syariat. Sedangkan syariat itu milik siapa? Milik Allah. Yang berhak membuat syariat siapa? Yang berhak membuat syariat hanya Allah. Rasulullah berhak buat syariat nggak Pak? Rasulullah tidak berhak membuat syariat. Rasulullah itu hanya mubalik. Rasulullah itu hanya menyampaikan saja. Iya. Adapun membuat syariat Rasulullah tidak berani. Banyak hadis-hadis yang menunjukkan kepada hal itu. Di antaranya sebuah contoh misalnya Pak. Ketika haji wada datang kepada Rasulullah SAW seorang laki-laki yang tentunya sedang ihram ya. Kalau sedang ihram itu kan tidak boleh cukur rambut. Datang orang ini kepada Rasulullah dan berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya kutu-kutuku ini sangat menggangguku sekali ya Rasulullah. Saking banyaknya itu kutunya sampai berjatuhan Pak. Kemana? Ke wajahnya. Akhirnya dia berkata, ya Rasulullah, boleh tidak aku mencukur rambutku ini ya Rasulullah? Sementara aku sedang berihram. Apa yang terjadi Pak? Rasulullah nggak berani jawab. Tak lama kemudian Allah berikan wahyu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu Rasulullah memanggil, siapa tadi yang bertanya? Mana? Hendaklah kamu cukur, silakan cukur rambutmu dan kamu wajib bayar dam, menyembelih seekor kambing. Bayangkan Rasulullah tidak berani menjawab sampai mendapatkan wahyu dari siapa? Dari Allah. Rasulullah nggak berani bikin syariat Pak. Sebelum ayat hijab turun, Umar pernah mengusulkan kepada Rasulullah. Apa kata Umar kepada Rasulullah? Ya Rasulullah, ala tahjub nisa'ak fa innahu ya'tika barrun wa fajir. Hai Rasulullah, tidakkah engkau perintahkan istri-istrimu untuk menutup hijab? Ya, menutup aurat, memakai hijab. Karena yang datang kepadamu hai Rasulullah bukan orang yang baik-baik saja. Semua orang datang kepadamu hai Rasulullah. Tapi Pak, Rasulullah nggak berani menyuruh istrinya pakai hijab. Karena belum ada perintah dari Allah. Sampai akhirnya Allah turunkan ayat hijab. Dalam surat apa itu? Surat Al-Ahzab ayat 59. Ya ayuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Baru kemudian Rasulullah memerintahkan istri-istrinya untuk pakai apa? Hijab. Ketika Rasulullah SAW mau menyolatkan Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik yang mati, Pak. Maka Umar mencegah dan berkata, wahai Rasulullah, apakah engkau hendak mensolatkan orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya? Apa kata Rasulullah? Hai Umar, biarkan aku menyolatkannya karena Allah hanya memberikan kepadaku pilihan saja. Allah berfirman, ya, istaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum la yaghfirallahu lahum. Engkau mohonkan ampunan kepada mereka atau engkau tidak mohonkan ampunan, in tastaghfir lahum 70 marratan fala yaghfirallahu lahum. Jika kamu mohonkan ampunan untuk mereka 70 kali, tetap saja Allah tidak akan ampuni mereka. Hai Umar, kalau aku tahu, aku mohonkan ampunan sampai 70 kali lebih, ternyata Allah ampuni dia, aku akan lakukan, hai Umar. Rupanya Pak, tak lama kemudian turun ayat membenarkan sikap Umar. Allah berfirman, ya, maka lin nabi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin.
Tidak boleh Nabi dan orang-orang yang beriman untuk memohonkan ampunan untuk orang-orang yang musyrik itu. Walau kanu uli qurba, walaupun mereka karib kerabatnya. Min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Setelah jelas kepada mereka bahwa mereka penduduk neraka jahanam. Dilarang. Lalu Allah turunkan firman-Nya, "Wala tusalli ala ahadin minhum mata abada, wala taqum ala qabri." Jangan sekali-kali kamu menyolatkan mereka selama-lamanya dan jangan kamu berdiri di kuburannya. Baru Rasulullah tidak berani setelah mendapatkan apa? Wahyu dari Allah. Berarti ini membuktikan Rasulullah tidak berani membuat syariat. Rasulullah tidak berani membuat ibadah sampai ada perintah dari siapa? Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Makanya kan aneh kalau sebagian kaum muslimin ya berani sekali bikin ibadah-ibadah yang tidak ada tuntunannya. Seakan-akan apa-apa dia lebih tahu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah ini Pak, ya. Jadi syarat yang diterimanya amal yang kedua apa tadi? Harus sesuai dengan tuntunan apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harus Pak. Ibadah itu tidak diserahkan kepada masing-masing orang, nggak bisa. Yang namanya sholat sudah ditentukan tidak tata caranya, Pak. Sudah. Makanya ada kaidah yang harus kita pahami, Pak. Yang berhubungan dengan tata cara ibadah dan sifat ibadah harus sesuai dengan dalil. Tidak diizinkan kita bikin cara tersendiri. Tidak boleh. Salat. Caranya sudah jelas kan? Sudah jelas. Dimulai dari apa? Dimulai dari takbiratul ihram, diakhiri dengan apa? Dengan salam. Boleh tidak orang salat dimulai dengan salam dan diakhiri dengan takbiratul ihram, Pak? Boleh nggak? Nggak boleh. Kita katakan nggak sah sholat ente. Loh kenapa? Cuma dibalik doang kok. Oh nggak bisa. Itu sudah tuntunan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak boleh. Pernah datang kepada Imam Malik seorang laki-laki dan berkata, wahai Imam Malik, boleh tidak saya memulai ihramnya itu, ya, berihramnya dari kuburan Rasulullah SAW. Padahal kan yang namanya ihram kan harusnya dari mana? Kalau dari Madinah, berarti ihramnya di mana, Pak? Di Dzul Hulaifah. Ya, di Dzul Hulaifah. Nah, orang ini berkata, saya mau berihramnya di kuburan Nabi. Apa kata Imam Malik? La taf'al fa inni akhsha 'alaikal fitnah. Jangan. Aku khawatir kamu terkena fitnah. Apa kata laki-laki ini? Ayo fitnah ya imam. Fitnah apa imam? Inama azidu amyal. Aku cuma menambah beberapa mil aja kok. Apa bahayanya? Cuma nambah beberapa mil, masa nggak boleh? Apa kata Imam Malik? Ayu fitnatin a'zam min an sabaqta ila fadilatin qassara anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fitnah mana yang lebih besar dari kamu berani mendahului Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sebuah perkara yang Rasulullah sendiri tidak melakukannya? Masya Allah. Jawaban Imam Malik luar biasa sekali. Iya. Jangan ditambah-tambah, Pak. Cara sholat jangan diubah-ubah. Siapa yang mengubah-ubah cara sholat, sholatnya nggak sah. Saudara seiman,
Demikian Pak, tempat ibadah pun Pak, ya, harus kita lihat dalilnya. Setiap ibadah yang sudah ditentukan tempatnya, jangan diubah. Contoh misalnya, ibadah tawaf itu tempatnya di mana Pak? Hah? Ibadah tawaf tempatnya di mana? Di Ka'bah. Sekarang Bapak tawaf di kuburan Wali Songo, boleh? Boleh? Bapak pergi ke kuburan Wali Songo, tawaf di kuburan 7 keliling. Haram, kita katakan itu syirik. Tidak boleh. Kenapa? Karena tempat tawaf itu di Ka'bah, bukan di selain Ka'bah. Nggak boleh. Ah, jauh Ustadz Ka'bah ke Mekah, saya mau bikin Ka'bah sendiri aja lah di Anyer. Saya mau tawaf di Ka'bah buatan saya sendiri. Nggak boleh Pak, haram. Tidak boleh. Kenapa? Karena tempatnya sudah ditentukan oleh pemilik syariat, itu Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan wal yatawafu bil baitil atiq. Hendaklah mereka tawaf di Baitul Atiq. Maksudnya Ka'bah. Maka kalau ibadah itu sudah ditentukan tempatnya, jangan jangan diubah. Yang namanya wukuf itu di Arafah. Bapak wukufnya di mana? Di Mina. Orang-orang ke Arafah, Bapak di Mina. Jauh Pak. Wah, nggak bisa, nggak sah. Hajinya nggak sah Pak. Yang namanya lempar jumrah itu di mana Pak? Di Mina. Tempatnya sudah ditentukan itu Pak. Maka ibadah yang sudah ditentukan tempatnya jangan diubah-ubah. Dan ibadah yang tidak ditentukan tempatnya jangan menentukan sendiri dengan keyakinan adanya keutamaan pada tempat tersebut tanpa dalil. Nggak boleh. Misal Bapak punya keyakinan ya, bahwa sholat di masjid ini lebih baik 500 kali lipat. Mana dalilnya? Tidak boleh. Kalau Masjid Nabawi betul ada dalilnya. Sholat di Masjid Nabawi 1000 kali lipat. Betul ada dalilnya. Masjidil Haram, kata Rasulullah, sholat di Masjidil Haram itu 100.000 kali lipat. Betul. Tapi untuk masjid-masjid yang tidak ada dalilnya nggak boleh kita punya keyakinan. Wah ini lebih utama daripada masjid yang lain. Jangan. Harus dengan dalil. Demikian pula waktunya Pak. Ibadah yang sudah ditentukan waktunya jangan diubah-ubah Pak. Waktu haji kapan Pak? Hah? Mana nih yang udah pada haji ini? Waktu haji itu kapan? Di bulan Dzulhijjah, tanggal berapa? Tanggal 1? Enggak, dimulai dari tanggal 8, hari Tarwiyah. Ya, kemudian wukuf tanggal 9 di Arafah. Kemudian nginep di Muzdalifah. Lalu kemudian ke Mina melempar jumroh Aqobah di tanggal 10-nya. Boleh enggak diganti? Ustadz, saya hajinya di bulan Dzulqa'dah aja boleh enggak? Enggak sah, enggak boleh. Loh kok kenapa? Ya. Karena Allah yang sudah menentukan itu. Kalau waktunya sudah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya, jangan diubah-ubah. Dan kalau ibadah itu tidak ditentukan waktunya, jangan menentukan waktu sendiri dengan tanpa dalil, dengan keyakinan di situ ada keutamaan. Tidak boleh, Pak. Pahami itu, Pak. Ini masalahnya tadi, Pak. Karena ibadah itu sifatnya tauqifiyah. Harus menunggu apa? Perintah. Harus menunggu dalil dari Allah dan Rasulnya. Saudara kau seiman.
Demikian pula jumlah, Pak. Ibadah yang sudah ditentukan jumlahnya jangan diubah-ubah, Pak. Salat zuhur berapa rakaat? 4. Boleh nggak ditambah 6 rakaat? Nggak boleh. Salat subuh berapa rakaat, Pak? 2. Boleh nggak ditambah 4 rakaat? Nggak boleh. Kenapa? Kok nggak boleh, Ustadz? Allah yang sudah menentukan. Kewajiban kita mengikuti perintah Allah, mengikuti perintah Rasulullah. Nggak boleh diubah-ubah. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dan ibadah, Pak, yang tidak ditentukan jumlahnya, jangan menentukan jumlah sendiri dengan keyakinan adanya keutamaan di situ dengan tanpa dalil, Pak. Kadang di masyarakat, Pak, ada orang datang ke kiai dan bilang gini, Pak Kiai, tolong dong saya kasih syariat. Kenapa? Biar enteng jodoh. Oh, baca ya la ilaha illallah 5.000 kali. Nanti kamu enteng jodohnya. Kita katakan, mana dalilnya Pak Kiai? Kalau Bapak baca la ilaha illallah 5.000 kali itu keutamaannya akan enteng jodoh. Mana dalilnya? Ini kan namanya membuat syariat. Dan membuat syariat itu hanya hak Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan hak kiai, bukan hak ulama, bukan. Siapapun ulama tidak boleh membuat syariat kecuali dengan dalil dari Allah subhanahu wa ta'ala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggak boleh. Nah, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi ini Pak, perhatikan baik-baik. Jenisnya juga, Pak. Yang namanya berkorban, Pak, sudah ditentukan jenis hewannya, Pak. Apa itu? Unta, terus sapi, terus kambing atau domba. Terus ada orang datang, Ustadz, saya mau berkorban pakai jerapah. Boleh? Boleh nggak? Yang satu lagi datang, saya mau berkorban pakai ayam, Ustadz, 1.000 ekor. Boleh? Nggak boleh. Iya. Emang kenapa? Kan yang penting berkorban, Ustadz. Enggak, jenisnya sudah tentukan masalahnya. Perhatikan itu baik-baik, saudaraku seiman. Demikian pula Pak sebabnya. Kalau antum misalnya bersin haji, apa yang antum ucapkan, Pak? Alhamdulillah. Dijawab sama temannya apa? Yarhamukallah. Antum jawab apa lagi? Yahdikumullah wa yuslih balakum. Sebab antum mengucapkan alhamdulillah tadi bersin. Sekarang kalau antum terab, gitu. Baca apa? Hah? Baca apa kalau bersendawa? Alhamdulillah. Mana dalilnya? Hah? Antum yang bersendawa baca alhamdulillah, mana dalilnya? Kalau bersin dalilnya jelas, sahih. Tapi kalau bersendawa, mana dalilnya? Bukan itu nikmat, Ustadz. Oh, berarti kalau kentut juga nikmat. Berarti antum kalau kentut baca alhamdulillah gitu. Doa habis kentut. Alhamdulillah. Mana dalilnya? Nggak boleh, Pak. Kita bikin-bikin sendiri ini ibadah nih. Ini masalahnya agama ini milik Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan milik siapa-siapa. Harus jelas dong dalilnya. Nah, Pak. Diperhatikan, Pak. Perhatikan, Pak. Dalam masalah agama, Pak.
harus jelas dalilnya. Ingat itu. Allah yang menyuruh begitu. Allah berfirman apa? Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm, dalam surat Al-Isra. Jangan kamu mengikuti apa-apa yang kamu tidak punya ilmunya padanya. Apa sih ilmu itu? Kata Imam Az-Zahabi, al-ilmu qala Allah, qala Rasul, wa qala sahabah. Hakikat ilmu itu firman Allah, sabda Rasulullah, dan yang diucapkan oleh para sahabat. Itulah ilmu. Kalau cuma ikut-ikutan tanpa tahu dalil, itu bukan ilmu, Pak. Kata Imam As-Suyuti, ajma'al ulama ala anna taklid baisal bil ilm. Para ulama semua sepakat ya bahwa taklid itu bukan ilmu. Taklid itu artinya ngikutin orang tanpa mengetahui dalil. Cuma ikut-ikutan doang. Itu bukan ilmu, Pak. Sementara Allah mengatakan jangan kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak punya apa? Ilmunya. Sementara hakikat ilmu itu yang berasal dari Allah dan Rasul. Jadi kalau Bapak mau ngikutin pendapat siapapun, baik kiai dan yang lainnya, sebaiknya tanya dalil di mana. Cuma masalahnya apa? Banyak kiai kalau ditanya dalil ngambek, Pak. Kamu ngapain nanya-nanya dalil? Percuma saya jelasin juga kamu nggak bakal paham. Lah justru Pak Kiai harusnya memahamkan dong. Masa seorang kiai nggak paham dalil, nggak bisa memahamkan dalil? Kalau kiai nggak bisa memahamkan dalil ya jangan jadi kiai lah, Mas. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Nah ini saudaraku seiman. Jadi syarat diterimanya ibadah ada dua. Yang pertama apa tadi? Ikhlas. Yang kedua apa tadi? Sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ikhlas tapi tidak sesuai dengan tuntunan Rasul diterima tidak, Pak? Enggak. Mana dalilnya kalau tidak sesuai dengan tuntunan Rasul tidak terima? Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasul bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Siapa yang mengamalkan suatu amal yang tidak ada di atasnya perintah kami, maka ia tertolak, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditolak sama Allah, Pak. Iya. Sesuai dengan tuntunan Rasul tapi tidak ikhlas juga ditolak, nggak diterima sama Allah. Maka amal akan diterima apabila memenuhi dua syarat tadi, Bapak sekalian. Yang pertama apa? Ikhlas. Yang kedua, sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena agama kita, agama Islam itu ilmiah loh, Pak. Iya, jelas dalilnya dari Al-Quran, dari hadis, dari pemahaman para sahabat, para ulama. Iya. Akal Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Poin selanjutnya yang harus kita perhatikan, saudaraku sekalian, dalam masalah ibadah, yaitu Bapak sekalian, bahwa ibadah yang bersifat lahiriah tidak bernilai kecuali apabila disertai dengan ibadah yang bersifat batin. Ibadah lahir tidak bernilai kecuali kalau disertai dengan ibadah apa? Batin. Dan ibadah batin itu, Pak, harus menimbulkan ibadah lahir. Saya mau tanya sama Pak, ibadah lahir itu contohnya apa sih? Apa yang dimaksud dengan ibadah lahir? Yaitu ibadah yang kita lakukan dengan anggota badan kita, Pak.
Sholat, zakat, puasa, itu namanya ibadah yang bersifat apa? Lahir, kelihatan gitu. Sedangkan ibadah batin itu adalah ibadah yang dilakukan oleh hati kita. Contohnya apa? Ikhlas. Ya, contohnya apa? Khusyuk juga termasuk ibadah hati dan juga ibadah badan. Contoh lagi apa, Pak? Takut kepada Allah, cinta kepada Allah, tawakal kepada Allah, berharap kepada Allah. Ini ibadah-ibadah hati semua nih, Pak. Ya. Maka ibadah yang bersifat lahir tidak ada nilainya kalau tidak disertai dengan ibadah yang bersifat apa? Batin itu. Contoh Bapak sholat, Allahu Akbar. Tapi Bapak tidak ada niat mau sholat. Sementara niat itu tempatnya di mana, Pak? Niat tempatnya di hati, bukan di lisan. Ya. Semua ulama sepakat berijma bahwa niat itu tempatnya di hati. Maka kalau misalnya Bapak sholat tapi tidak ada niat sholat, sah nggak sholatnya, Pak? Nggak sah lah, nggak diterima. Maka ibadah yang sifatnya lahir tidak ada nilainya, atau ibadah pahalanya jadi sedikit kalau tidak disertai dengan ibadah batin. Ikhlas, ibadah batin tuh, Pak. Khusyuk, Bapak sholatnya nggak bisa khusyuk. Ketika sholat ingat sana, ingat sini, ingat itu. Wah, Masya Allah. Allah mencela orang munafik, Pak, yang mereka sangat sedikit mengingat Allah saat sholatnya, Pak. Allah berfirman dalam surat An-Nisa apa? Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sungguhnya orang munafik itu menipu Allah dan Allah akan balas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malasnya. Itu pun mereka ria, ingin dilihat orang. Dan mereka tidak mengingat Allah dalam sholatnya kecuali sedikit saja. Kata Ibnu Qayyim, ini sifat sholat orang munafik. Yang pertama, males-malesan. Yang kedua, ria. Yang ketiga, jarang mengingat Allah dalam sholatnya. Walaupun sholat, tapi pikirannya entah ke dunia, sana, sini. Sedikit pengingat Allahnya ketika sholat itu. Sehingga nilainya pun di sisi Allah, Pak, menjadi sangat sedikit sekali. Bapak dan Ibu sekalian, akhwat Islam, saudaraku seiman. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Makanya kata para ulama, ya, amalan hati itu lebih agung dibandingkan amalan badan. Amalan hati lebih agung dibandingkan dengan amalan apa? Badan. Ibadah hati lebih agung daripada ibadah apa? Badan. Ya. Ibadah hati sudah kita sebutkan tadi contohnya, ikhlas, ya, niat, tawakal, cinta, takut, berharap. Itu namanya ibadah-ibadah apa? Ibadah-ibadah hati, Bapak. Ya kota Islam, saudaraku seiman. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Makanya Imam Ahmad pernah ditanya, Pak, apa sih ibadah yang paling utama? Apa kata Imam Ahmad? Lihat mana yang lebih berpengaruh untuk hatimu, maka itulah yang paling utama. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian poin selanjutnya yang harus kita perhatikan dalam ibadah, Pak, yaitu berusahalah, Pak, mencari
amal yang paling utama. Mencari amal yang paling apa? Utama. Dan yang paling utama dari setiap amal. Karena amal yang semakin utama, semakin besar apa? Pahalanya. Makanya para sahabat, Pak, selalu bertanya kepada Rasulullah, Pak, ya Rasulullah, ayyul amali afdal? Ya Rasulullah, apa sih amal yang paling utama? Tuh. Dalam hadis lain, mereka bertanya, ya Rasulullah, ayyul Islam khair? Islam apa yang terbaik, ya Rasulullah? Jadi kalau kita ibadah itu, Pak, jangan asal, Pak. Ya. Jadi kalau ibadah itu jangan asal. Kita berusaha bagaimana caranya, ya, dalam mengamalkan atau melakukan ibadah itu sebaik mungkin, Pak. Kalau ngasal tuh artinya apa? Yang penting saya sholat dah selesai. Kalau kita ya punya prinsip seperti itu, yang penting sholatnya selesai, yang penting saya sudah sholat, dah, kita katakan, Pak, kalau Bapak prinsipnya seperti itu, saya khawatir sholat Bapak ini ya tidak diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang harus kita pikirkan kalau ibadah itu gimana caranya supaya ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kita pikirkan, Bapak sekalian. Makanya seorang muslim tuh, Pak, ketika ibadah dia pertama ya memperhatikan betul supaya bagaimana ibadahnya sempurna. Sehingga tadi diperhatikan ya apa sih rukun sholat misalnya, perhatikan betul. Syarat-syarat sah sholat, perhatikan betul. Apa saja yang bisa membatalkan sholat, perhatikan betul. Terus bagaimana saya bisa khusyuk dalam sholat, perhatikan, Pak. Masya Allah. Maka saudaraku seiman. Jadi ini, ya poin ini, yaitu hendaklah kita mencari amal ibadah yang paling utama. Terjadi perselisihan para ulama, apa amal ibadah yang paling utama itu, Pak? Sebagian ulama mengatakan amal ibadah yang paling utama adalah zikir. Apa itu? Zikir. Mereka berdalil dengan hadis, ala ukhbirukum bi afdalil a'mali wa azkaha inda malikikum. Maukah aku beritahu kepada kalian amal yang paling utama dan yang paling suci di sisi Allah? Kata para sahabat, mau ya Rasulullah. Kata Rasulullah, zikrullah. Itu berzikir kepada Allah. Kata mereka, ini menunjukkan amal yang paling utama itu apa? Zikir. Sebagian lagi mengatakan, oh enggak. Amal yang paling utama itu yang paling berat. Semakin berat, semakin utama, kata mereka. Sebagian lagi mengatakan, oh enggak. Amal yang utama itu adalah yang manfaatnya menular ke orang lain. Bukan hanya untuk diri sendiri. Sebagian lagi mengatakan, amal yang paling utama itu adalah melaksanakan tugas pada waktunya masing-masing. Maksudnya gimana? Begini, Pak. Kalau adzan sedang berkumandang, maka amal yang paling utama menjawab apa? Adzan. Iya. Kalau bapak-bapak sedang kerja di kantor, maka amal yang paling utama saat itu apa, Pak? Bersungguh-sungguh melaksanakan pekerjaan. Karena itu amanah. Kalau kita sedang duduk di majelis taklim, maka amal yang paling utama pada waktu itu apa, Pak? Hah? Ibu-ibu?
Kalau kita berada di majelis taklim, amal yang paling utama apa? Mendengarkan dan mencatat. Bukan ngobrol, bukan. Ya. Karena ibu-ibu itu terkadang kalau datang ke kajian tuh bukan ngaji, Pak, ngobrol. Ya. Padahal amal yang paling utama ketika duduk di majelis taklim ya kita dengarkan baik-baik, kita catat kalau bisa, Masya Allah. Kalau kita kedatangan tamu, maka amal yang paling utama apa, Pak? Hah? Melayani tamu dan menjamu tamu. Nah, iya, dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Madarijus Salikin. Kata beliau, inilah amal yang paling utama itu. Jadi amal yang paling utama tidak bisa dimutlakan. Misalnya tidak bisa dimutlakan zikir yang paling utama, tidak. Namun amal yang paling utama adalah disesuaikan dengan keadaan masing-masing. Itu amal yang paling utama. Iya. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Demikian pula ketika kita beramal, kita berusaha untuk mencari yang paling utama. Contoh misalnya, Bapak mau sholat nih. Sholat yang paling utama, saya mau sholat gimana? Berjamaah, Pak. Jangan sholat sendirian di rumah. Karena kata Rasulullah, sholatul jamaah afdal min sholatil fadh 27 darajah. Sholat jamaah itu utama dibandingkan sholat sendirian berapa kali lipat? 27 kali lipat. Udah, antum pergi ke masjid. Ketika antum pergi ke masjid, tanya lagi, kalau sholat berjamaah yang paling utama kayak gimana? Yang di saf yang pertama. Rasulullah mengatakan khairu sufi waluha. Baik saf laki-laki di awal. Dan seburuk-buruk saf laki-laki yang mana? Di akhir. Ini sudah masuk isya belum ya? Apa? Udah isya kok, pada diem aja. Diingetin dong Pak kalau udah masuk. Iya, silakan azan dulu, kemudian ya astagfirullahaladzim. Kirain teh maghrib. Kirain kajian maghrib Pak. Masya Allah. Biasa kajian habis maghrib. Jadinya ikhwat Islam saudaraku seiman. Ya, sholat berjamaah yang paling utama seperti apa? Yaitu yang saf yang pertama. Karena Rasulullah mengatakan demikian. Kalau perempuan saf yang paling utama di mana, Pak? Paling belakang, bukan paling depan. Kata Rasulullah SAW, khairu sufufin nisa akhiruha wa syarruha awwaluha. Sebaik-baik safnya wanita yang paling terakhir dan yang paling buruk yang paling depan. Iya. Saudaraku seiman. Nah, coba kayak gini kita. Bapak mau sedekah, tanya, sedekah yang paling utama kayak gimana? Rasulullah pernah ditanya, wahai Rasulullah, sedekah yang paling utama itu apa? Kata Rasulullah apa? Ya, afdalus shadaqah anta tasaddaq wa anta sahihun syahihun takhaful faqr. Sedekah yang paling utama itu adalah kamu bersedekah saat kamu sehat, kikir dan takut fakir. Saat usaha kita waduh, saat itu takut fakir nggak Pak? Saat itu pelit nggak Pak? Pelit itu Pak. Saat kita lagi pelit, kita takut miskin, di situ sedekah paling utama. Iya. Kalau misalnya antum punya duit 1 miliar,
di tabungan. Dan usaha antum lagi jaya-jayanya ini, Masya Allah. Antum 1 juta merem, Pak. Nggak takut miskin soalnya. Nggak takut fakir. Tapi kalau antum lagi, wah, usahanya lagi kolab, lagi ketakutan, lagi ini, wah, tuh mau sedekah itu berat banget, Pak. Paling berat saat itu. Tapi ternyata kita tetap sedekah. Saat itulah waktu, timing yang paling besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sebutkan dalam hadis Rasulullah bersabda, Bapak, dirhamun sabaqa alf mi'at dirham. Ada orang sedekah 1 dirham bisa mengalahkan orang yang sedekah 100.000 dirham. 1 dirham dia sedekah, tapi kok bisa mengalahkan orang yang sedekah 100.000 dirham? Kata para sahabat apa? Kaifa dzalika ya Rasulullah? Bagaimana ya Rasulullah? Rasulullah rajulun indahu malun katsir. Ada orangnya banyak, melimpah. Banyak di hartanya. Lalu diambil 100.000 dirham diinfakkan. Warajulun indahu dirhaman. Dan ada orang yang hartanya cuma 2 dirham. Lalu ia ambil 1 dirham lalu infakkan. Masya Allah. Saat antum punya duit banyak, tabungan lagi banyak, Masya Allah. Mungkin mudah bagi kita untuk sedekah. Tapi ketika duit kita udah cekak, duit kita udah sedikit menipis, dan saat itu kita berat sekali untuk sedekah, disitulah justru pahalanya lebih besar. Saudara keiman, iya. Silaturahim yang paling utama seperti apa, Pak? Silaturahim yang paling utama kata Rasulullah, al-wasil bil mukafi. Wa innamal wasil alladzi idza quti wasal. Bukanlah orang yang silaturahim itu yang membalas kunjungan saudara. Tapi hakikat silaturahim itu ketika kita diputuskan hubungan kita, kita tetap nyambungnya. Masya Allah. Kalau hubungan antum sama kakak antum, sana kamu bukan lagi. Sakit hati nggak, Pak? Kata Rasulullah, saat itulah justru ya pahala terbesar kita menyambung silaturahim, yaitu menyambung silaturahim yang diputuskan hubungan kita. Itu yang terbesar, Pak. Ya. Akhal Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi ini, Pak. Jadi kita beribadah itu berusaha ya semaksimal mungkin bagaimana kita bisa mendapat pahala yang terbesar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku seiman. Iya. Kemudian, Pak, dalam ibadah saudaraku seiman harus kita pahami ya, Pak, bahwa ibadah yang kita lakukan ini untuk diri kita sendiri, Pak. Keuntungan ibadah itu bukan untuk Allah sama sekali. Allah tidak diuntungkan dengan ibadah kita. Yang diuntungkan dengan ibadah kita itu kita sendiri, Pak. Pahami itu baik-baik. Allah berfirman, "In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha." Jika kamu berbuat baik, maka kamu berbuat baik buat diri kamu sendiri. Dan jika kamu berbuat buruk, maka keburukan itu buat kamu sendiri. Allah tidak diuntungkan dengan sholat kita. Allah tidak diuntungkan dengan ibadah dan amal soleh kita. Tidak sama sekali. Dan Allah pun tidak dirugikan dengan amal maksiat kita. Tidak sama sekali. Yang untung kita, yang rugi juga kita.
Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dan perlu juga ingat Pak, jangan sampai tertipu dengan banyaknya ibadah kita Pak. Jangan sampai ibadah kita malah menimbulkan rasa ujub dan sombong. Hati-hati loh. Hanya karena Bapak banyak ibadah, lalu Bapak menganggap remeh orang yang kurang ibadahnya. Itu tandanya Pak, ibadah Bapak nggak diterima Allah. Karena tanda orang yang ibadahnya diterima itu biasanya menimbulkan apa? Ketawaduan Pak. Makanya dari itu kata Imam Ibnu Qudamah dalam kitab, tidak sempurna ibadah kecuali tiga. Tidak sempurna ibadah kecuali dengan apa? Tiga. Yang pertama, kitmanuha, menyembunyikan ibadah, nggak usah perlihatkan ke orang, nggak usah. Apalagi sampai diperlihatkan di Facebook lagi sholat, lagi baca Quran. Jangan Pak. Yang kedua, apa itu? Yaitu ta'jiluha, segerakan. Segerakan, jangan ditunda-tunda. Yang ketiga, ya, yaitu jangan menganggap banyak tapi sedikit. Jadi ibadah tidak sempurna kecuali dengan tiga tadi. Yang pertama apa Pak? Menyembunyikan amal ibadah kita. Yang kedua apa tadi Pak? Menyegerakan amal ibadah kita, jangan menunda-nunda. Yang ketiga apa Pak? Menganggapnya sedikit, jangan menganggap apa? Banyak. Sebab kalau kita menganggapnya banyak, takutnya kena penyakit sombong tadi, ujub. Iya. Nah ini saudara, kita berusaha saudaraku dalam masalah ibadah kita perhatikan hal-hal seperti ini. Saya kira cukup sampai di sini Pak. Ya karena udah banyak yang ngantuk ini. Biasanya kalau semakin malam semakin ngantuk Pak. Baik, semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tak berkenan. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.